saudari, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita sedang berada dalam hari terakhir masa Natal yang ditandai dengan pesta pembaptisan Tuhan. Saya terlebih dahulu ingin mengingatkan kembali satu hal mengenai pengetahuan liturgi, yaitu masa Natal diakhiri dengan pesta pembaptisan Tuhan. Ketika berbicara tentang pesta pembaptisan Tuhan, orang yang secara langsung terarah pada penghapusan dosa. Maka ketika merayakan pesta pembaptisan Tuhan, umat beriman bertanya, mengapa Tuhan Yesus Kristus perlu dibaptis, padahal kita mengakui bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah. Tentu saja Allah yang adalah Maha Kudus tak berdosa. Akan tetapi gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Melalui pesta pembaptisan Tuhan ini, gereja mengajak kita kebenaran iman. Berdasarkan pada bacaan-bacaan hari ini, saya akan menuntun para saudara-saudari memahami makna ketika merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Pertama, ketika Yesus masuk ke Sungai Yordan untuk dibaptis, terjadilah suatu penglihatan yang hebat, yaitu terbukalah langit dan Roh Kudus turun dalam rupa seekor burung merpati di atasnya, dan suara Bapa dari langit bahwa Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itulah perwujudan misteri Tritunggal Maha Kudus. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penglihatan itu terjadi pada saat Yesus dibaptis. Hal ini hendak menjelaskan letak pada tujuan kedatangan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Kedatangan Yesus kepada Yohanes untuk dibaptis memiliki dua tujuan. Pertama, Yesus menerima baptisan sebagai tanda bahwa Yesus setuju dengan perkataan Yohanes. Pada saat itu, Yohanes sedang mengajarkan tentang baptisan bertobatan. Maka Yesus ingin menerima tanda bertobatan itu bersama banyak orang. Kedua, untuk menerima baptisan, Yesus masuk ke Sungai Yordan. Sungai adalah simbol kekotoran dosa manusia. Kerelaan Yesus masuk ke Sungai Yordan menyimbolkan kesediaannya masuk ke dalam dunia yang penuh dosa. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan Yesus solidar dengan para pendosa. Yesus bermaksud berdiri di mana mereka berdiri. Hal sama diungkapkan dalam surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 21 bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Penampakan terjadi bersih pada momen solidaritas yang mendalam dengan para pendosa. Suara Bapa bergemuruh dari surga mengatakan, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini kita harus mengerti bahwa apa yang menyenangkan Bapa terletak pada kehendak Putera untuk menjadi solidar dengan para pendosa. Dengan cara ini, Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, yaitu Bapa yang Maha Kasih, seperti terungkap dalam Injil Yohanes bab 3 ayat
16 bahwa karena besar kasih Allah kepada dunia sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Pada saat itu juga Roh Kudus tampak seperti seekor burung merpati yang turun atas Sang Putera dengan meteraikan semacam persetujuan dan pemberian kuasa pada peristiwa yang tak terduga. Dua, pembaptisan Yesus bukanlah pembaptisan definitif, melainkan suatu tindakan simbolis dari apa yang akan disempurnakan oleh pembaptisan dari penderitaan terakhir dan kematiannya di kayu salib. Ketika Yesus tenggelam dalam sungai Yordan, penenggelaman itu menjalani suatu baptisan dari air. Baptisan lain yang Yesus akan terima yakni baptisan darah di kayu salib. Hal ini juga terungkap ketika Yesus bertanya kepada Yohanes dan Yakobus bahwa dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Baptisan yang dimaksud ialah penderitaan. Penderitaan di salib menjadi jalan bagi Yesus untuk mewahyukan dirinya, tidak dalam bentuk-bentuk simbol, melainkan secara konkret hadir penuh dan solidar dengan para pendosa. Yesus menebus dosa dunia, dan hal itu diungkapkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ketiga, pembaptisan Yesus merupakan model pembaptisan kita. Dalam sakramen baptis, kita ditenggelamkan bersama dengan Kristus ke dalam air, di mana dosa kita dibersihkan, dan sesudah ditenggelamkan bersama Dia, kita diangkat menjadi anak Allah. Kita sebagai putra-putri menyebut Allah sebagai Bapa. Maka rahmat terbesar dari sakramen baptis adalah kita menjadi anak Allah. Terakhir, Yesus sungguh-sungguh anak Allah karena Yesus selalu mentaati kehendak Bapa, dan Dia menyebut kehendak Bapa sebagai makanan. Orang Kristiani adalah anak Allah. Maka sama seperti Yesus menyatakan bahwa Bapa juga mengasihi muridnya, demikian juga orang Kristiani hanya sungguh-sungguh menjadi anak Allah ketika hidup penuh taat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kaum biarawan-biarawati, kaum ketaatan membuat biarawan-biarawati menjadi anak Allah, menjadi keturunan orang-orang yang mengucapkan fiat, artinya ya, seperti Bunda Maria. Semoga melalui pesta pembaptisan Tuhan, iman kita semakin dikuatkan dan semakin kita menghidupi panggilan kita sebagai anak Allah. BC.